swasta juga menggunakan beberapa menggunakan buku yang berjudul Scaffolding. Ya, ini buku juga terbitan dari BSE, buku sekolah elektronik. But if your school using the Cambridge curriculum, so ini adalah contoh bukunya ya, ada level 3 or prefer level 4. Okay, level 4 is higher ya than level 3. Okay, ini hanya beberapa contoh ya untuk mana yang sekolah menggunakan kurikulum nasional atau menggunakan kurikulum Cambridge. Okay, next. Okay, so actually my student, I have revised the content of the material that I show you last week. Kalau minggu lalu kakak tampilkan secara umum saja, kalau sekarang kakak tampilkan secara terpisah nih. Yang menggunakan kurikulum nasional ya, if you come from the public school, here are the topics that you are going to learn ya. There are dialogue 1, dialogue 2, notice, descriptive text, labels, and other things. There are also some grammar like present simple, simple past, present continuous, and others. But if your school using the Cambridge curriculum, so there are a lot of vocabulary, a lot of grammar, a lot of reading. Maybe even you will going to learn the listening skills, yeah. Okay. For example, for the grammar, the most of them have same material. Yeah, for example, here in the national curriculum, you will get the present continuous, and the Cambridge curriculum, you will also get the present continuous. So last week we have learned about. Do you remember what we have learned last week? Kita belajar apa minggu lalu? Ingat nggak? Simple present. Yeah, thank you. Simple present. Okay. So di sini juga simple present, di Cambridge curriculum juga menggunakan belajar juga simple present atau present simple. So today we are going to learn another grammar. Yeah, it is simple past, and we will be combine the simple present and the simple past for these sessions. Okay, jadi Azam, can you don't do nothing with my screen, okay? Okay, next slide. Kita ke simple past. Okay, there a chat. Oke, suaranya kadang macet, kadang lancar. Oh, oke, mungkin itu tergantung sinyalnya ya. Untuk Joki Rido, mohon maaf, mungkin kalau suaranya kurang lancar, sinyalnya unstable, ya. Oke, kita lanjut ya. Okay, so here there are a lot of grammar that we have to know. Ada banyak sekali grammar yang harus kita kuasai. Di sini ada simple present, kakak sudah singgung minggu lalu. Tapi hari ini kita belajar di dua ini. Minggu lalu kita sudah belajar simple present, kita akan singgung sekarang dengan simple past. Oke, lihat di sini rumusnya. For simple present, remember that for the affirmative. Nah, ini adalah rumus positif ya, atau affirmative. Untuk kalian positif, subject plus verb one. Kalau subjeknya she, he, dan it, maka verbnya tambah s or ies or es ya. Nah, ini adalah rumus simple present untuk yang verbal atau menggunakan kata kerja. Jika non-verbal atau bahasa sebutnya non-verb atau juga ada yang bilang nominal, maka ditambahkan to be present ya. I am, are, or is ya. Oke, begitu juga dengan simple past. Hanya bedanya simple past menggunakan kata kerja kedua. Ingat, kata kerja ada dua jenis, ada regular dan irregular verb. Kalau regular verb itu ditambahkan ed after the verb, add the ed after the verb. For irregular verb tidak ditambahkan ed ya, karena berbeda.
Oke, kemudian ini simple past yang non-verb menggunakan was dan were. Kalau di simple present ini to be-nya ada 3, am, are, dan is. Kalau di simple past yang non-verb, to be-nya hanya ada 2, was dan were. Was ini untuk subjek I, she, he, dan it. Were ini digunakan untuk subjek you, they, dan we. Oke, kita perdalam lebih lanjut. Oke. So when do we use this grammar? As I explained you last week, we use simple present to describe habits, ya, untuk menggambarkan kebiasaan atau habits, ya. Kemudian to repeated action or events, untuk mengulang-ulang, ya, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan atau events, peristiwa. Unchanging situation, situation yang tidak berubah, ya, tempat misalkan yang tidak berubah. General truth, berarti ini kebenaran yang bersifatnya umum. Oke, kita lihat di sini ada kalimat. Nanti kita lihat mana yang termasuk describe habits, repeated action or event, unchanging situation or general truth. Oke, Jakarta is a large city. I study in Jakarta. I usually go to school at 6 a.m. every day. I drink tea at breakfast before go to school. Yuk, ada yang bantu kakak nggak? Mana yang termasuk to describe habits? Di antara ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kalimat. Mana yang termasuk to describe habits? Jakarta is a large city. Jakarta is a large city itu bukan kebiasaan. I usually go to school at 6 a.m. every day. I don't think so. Thank you. Yang lain? I drink tea. At breakfast Yeah. before go to school. Yeah, that's correct. I drink tea at breakfast before go to school. Jadi yang ini ya. Oke. I drink tea before at breakfast we go to school is an habit. Ini adalah kebiasaan ya. Oke. Kebiasaan apa? What is the habit? Ya, the habit is drink tea at the breakfast. Biasanya itu dia minum teh setiap sarapan ya sebelum pergi sekolah. Oke, which one is repeated actions or events? I usually go to school at 6 a.m. every day. That's correct. Thank you. I usually go to school at 6 a.m. every day. Okay. Let me copy here. Okay. Wait. Okay, unchanging situation. Which one? I study in Jakarta. Perfect. That's correct. I study in Jakarta. This is unchanging situation. So the last one, general truth, is Jakarta is a large city. This is the general truth. Okay. So here, ingat kakak tadi bilang simple present ada 2 jenis ya. Ada yang menggunakan kata kerja, ada yang tidak menggunakan kata kerja. Kalau yang pertama di sini misalkan I drink ini ya, I drink, maka drink ini kata kerja verb, maka ini disebut dengan simple present verbal ya, atau menggunakan kata kerja verb. Begitu juga go, I usually go, oke. Begitu juga I study. Nah, so kenapa di sini pakai is? Karena di sini non verb, tidak ada kata kerja. Large itu bukan kata kerja, large itu adjective ya, maka kita perlu is di sini ya, karena Jakarta itu sama dengan it ya atau singular, maka menggunakan is di sini ya. Oke, yuk. Bagaimana dengan simple past? We use the simple past to describe events in the past ya, untuk menggambarkan suatu kejadian, suatu aktivitas di masa lampau atau di masa lalu. Misalkan di sini I went to Singapore last year. Remember, for simple past we use the verb to, not the verb one. Kalau simple present menggunakan verb one,
Kalau simple past menggunakan verb to. So here the verb is went comes from the verb go. Dari kata go berubah menjadi went, ya. Kemudian dari kata am berubah menjadi was. I was born in 2005. Okay. Any questions sampai sini? Okay, paham ya? So, kita lanjut. Nah, okay. Now we are going to discuss the time signal for the simple present. Okay. So for the simple present, actually there are a lot of time signal ya. Okay, tolong jangan dicoret-coret. Okay, simple present untuk ada every day, every night, every week, every month. This is the time signal that commonly used for the simple present. Okay, bisa kasih contoh nggak menggunakan kalimat time signal simple present? Oke, misalkan kita belajar bahasa Inggris setiap hari Senin. So, gimana bahasa Inggrisnya? We study English every Monday, gitu ya. We study English every Monday. Okay. Bisa juga I go to school every day, ya. Atau I usually watch TV every night juga bisa ya. So kalau ada kata every itu biasanya menunjukkan simple present. So harus menggunakan kata kerja pertama. Oke. Kemudian yang kedua ini adalah adverb of frequency. Always, usually, often, seldom, rarely, sometimes, never ya. Ini adalah adverb of frequency. Oke, misalkan saya biasanya menonton TV. I usually watch TV. Oke, kita tidak menggunakan kata every, tapi menggunakan kata usually. Oke, berarti ini repeated action ya, atau aktivitas yang diulang-ulang. Oke, ini menggunakan simple present. Kemudian ada juga generally, habitually, occasionally, once a week, twice a month, and others. Oke, misalkan dia perempuan pergi ke Jakarta 1 bulan sekali. So, ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya? Dia perempuan pergi ke Jakarta sebulan sekali. She goes to Jakarta once a month. Yeah, she goes to Jakarta once a month. Okay. Oke, that's correct. Lihat di sini, kenapa menggunakan goes? Karena subjeknya she. Remember that ya. Oke, tolong ingat-ingat ya, karena nanti kakak akan tampilkan beberapa soal. Oke, next. Oke, sekarang time signal untuk simple past. Ya, yesterday, last week, last night, last month, last year. For example, saya pergi ke Jakarta tahun lalu. I went to Jakarta last year. Okay, you can change the verb. Kamu bisa menggunakan banyak sekali verb ya. I ate, misalkan kan, I ate some fish yesterday. Okay. Kemudian bla 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 ago. Okay. Ada yang bisa bantu nggak buat kalimat menggunakan time signal ago? Come on. Ada yang bisa buat kalimat simple past menggunakan time signal ago? Oke, kakak kasih verbnya. Verbnya misalkan wait. Dari kata
Live. I left home a while ago. Sorry, can you repeat? I left home. Left. Left. A Ya. while ago. Oke. Misalkan ya, ini live is the verb one, maka kita harus berubah verbnya menjadi kata kerja kedua ya. Berarti I left. The verb to of live is left ya. I left home misalkan 2 jam yang lalu. 2 hours ago. Ya. So here ago means that the activity has passed few hours ago ya. Berarti ini di masa lampau ya. Okay, once upon a time. Once upon a time ini artinya pada zaman dahulu. Oke. Coba bagaimana? Ada yang bisa bantu? Oke. Coba apa bahasa Inggrisnya? Pada zaman dahulu ketika saya kecil, bagaimana bahasa Inggrisnya? One upon a time when Okay. when I was little. When I was Little. Listennya kita ganti child aja ya. Kita ganti Okay. child aja, kita masih anak ya. Oke. When I was Once upon a child. time when I was child. Lihat di sini, when I was once upon a time, maka di sini menggunakan to be past was. Karena child is not a verb. Karena child ini kan bukan kata kerja ya, kita menggunakan to be was di sini. Oke. Next, in 2019, 2018, and blah blah blah. Oke, ini kita bisa misalkan kamu lahir tahun 1999. Berarti bahasa Inggrisnya you were born ya. In 1999. Oke, you were born in 1999. Lihat 1999 sudah masa lalu ya. Oke, so kita menggunakan simple past, di sini menggunakan to be past word. Okay, what about this morning? This morning I had breakfast bread. Oke. This morning-nya kita taruh di belakang ya. Berarti gimana? I had breakfast bread this morning. Okay, I had breakfast this morning. This morning. Okay, I had breakfast this morning. Okay. Misalkan I ate some bread for breakfast this morning juga bisa. Okay. So had di sini menggunakan kata kerja kedua ya dari kata have, jadinya had. Okay. Thank you. Okay, itu ya time signal for simple past dan sebelumnya time signal untuk simple present. Okay, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, okay, so the verbs. Ada regular verb dan irregular verb. Regular verb atau kata kerja yang beraturan, irregular verb adalah kata kerja yang tidak beraturan. Misalkan ciri kata kerja irregular verb itu tinggal ditambahkan ed. Ini banyak sekali ya. Ini dan ini mudah sekali untuk mencirikannya. Yang kata kerja tambah ed termasuk regular verb. Misalkan belajar, study. Maka kata kerja keduanya jadi studied, gitu ya. Jadi y-nya dihapus, diganti i, baru ed. Ketiganya juga sama, studied. Nah, ini disebut dengan regular verb. Atau contoh lain, bermain, play. Mana yang betul? Kira-kira tulisannya seperti
seperti ini kata kerja keduanya, seperti ini atau seperti ini. Jelas ya, yang ini ya. Yuk, coba kakak tanya. Yang ini salah tentu ya. Kenapa di sini akhirannya sama-sama Y, study and play ya. Tapi di sini Y-nya dihapus, ini tidak dihapus. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Karena sebelum Y itu bukan konsonan. Iya, betul. Karena sebelum Y ini di sini hurufnya A, huruf vokal. Ya, jadi ditambahkan ID. Kalau di sini sebelum D itu hurufnya huruf konsonan, huruf D nih. Maka Y-nya dihapus terlebih dahulu, kemudian tambahkan ID. Begitu juga dengan simple present ya, misalkan she studies, maka Y-nya dihilangkan ditambah IES ya. So ini played, kata kerja ketiganya juga played. Oke. Contoh yang lain, misalkan ada kata wash, washed ya, sama juga washed. Oke. Yang lain misalkan what else? Apa lagi? Ayo, ada yang bisa bantu coba regular verb. Apalagi selain yang di sini? Watch misalkan ya. Menonton, watch it. Oke. What else? Apalagi yang regular verbs? Very. Hah? Very. Bisa lebih keras suaranya? Kakak tidak begitu jelas dengarnya. Oke, kita lihat chat. Oh, carry. Oke, thank you. Carry. Oke, ini juga akhirannya Y, sebelumnya huruf konsonan ya. Berarti carried, gitu ya. Verb 3-nya juga carried. Oke. So, itu ya. There are a lot of regular verbs. Kakak nggak akan sebutkan satu-satu ya, karena banyak sekali. Sekarang yang irregular verb. Nah, kita harus fokus ke irregular verb, karena di sini tidak beraturan kata kerjanya ya. Oke, misalkan ada kata apa ya? Misalkan yang gampang, eat. Oke, apa kata kerja kedua dari eat? Eat. Oke, eat, ate, eaten. Ya, oke, eat, ate, eaten. Oke, sekarang yang agak sedikit ini, apa kata kerja kedua yang ketiga dari kata wear? Wear itu artinya memakai. Wore, some wore. What? Wore and worn. Yeah, that's correct. Wear, wore, and worn. Okay. What about sleep? Sleep. There's a chat here. Okay, thank you. Sleep, slept, slept. Yeah. And then cut. Cut. Okay, thank you, Andrea. Cut, cut, cut. They are same, yeah. The verb 1, verb 2, and verb 3 same. Cut, cut, cut. Okay. Go, went, gone. Oke. So ada banyak sekali. Itu di modul Ocean. Nanti kalau belajar di Ocean tuh siswa Ocean tuh dikasih wajib menghafal 100 kata kerja irregular verb yang wajib untuk dihafalkan untuk siswa Ocean. Oke. Ya, jadi ini hanya beberapa. Jadi bisa membedakan ya mana yang termasuk regular verb, cirinya pakai id. Kalau yang irregular verb tak beraturan. Ya, jadi kita we have to remember all of the irregular verb memorizing. Oke. Yuk kita ke slide berikutnya. Nah, oke, sekarang kita masuk membuat kalimat simple present dan simple past tentang telling activities in the school.
Misalkan ini untuk kalimat verbal, he goes to school every day. Maka bentuk kalimat negatifnya gimana? He Didn't go. Can you louder? He didn't go. Didn't go. We doesn't use did in the simple present. He doesn't go to school every day. Yeah, he doesn't go. Remember, for negative, the verb goes become go. Jadi untuk kalimat negatif di sini is-nya dihilangkan karena sudah ada di does ya. He doesn't go to school every day. Oke, so kalimat tanyanya berarti kalau diawali oleh subjek he, maka diawali oleh kata does ya. Does he go to school to school every day? Oke. What about non-verb? Bagaimana dengan kata kerja yang non-verbal? Ada yang bisa kasih contoh untuk simple present? Oke, katakanlah gini Mas Nesan ya. Ini misalkan telling fact. Dia perempuan adalah siswa terbaik di sekolah. She is the best ya. The best student in my school. Ya, lihat di sini best student atau students ini bukan kata kerja ya, maka kita menggunakan is di sini. Berarti untuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan not ya. She is not the best school in my school. Oke, kalimat tanyanya berarti gimana? To be-nya terlebih dahulu ya. Is she the best student? Katakanlah in my school ya. Kalau jawabannya positif berarti yes she is, kalau negatif berarti no she is not. Oke, begitu juga dengan pertanyaan ini. Does he go to school every day? If yes, berarti yes he does. Kalau no, no he does not ya. Dia lihat awal katanya ya. Oke, bagaimana untuk simple past? John slept in the classroom yesterday. Maka bentuk kalimat negatifnya John. Ayo bantu. John. Negative form. Doesn't. Doesn't is for simple present. In simple past we use did ya. Didn't. Okay. John didn't. Okay, here for the affirmative using verb, for the negative using verb 1 ya. John didn't sleep. Ya, jangan John didn't sleep. Double nggak bisa karena sudah ada did di sini ya. Jadi John didn't sleep. Untuk kalimat negatif kata kerjanya kembali menggunakan kata kerja pertama. John didn't sleep in the classroom yesterday. Oke. Verbal. Berarti semua kalimat dalam simple past, kalimat tanya atau verbal diawali oleh did. Ya. Untuk yang verbal ya. Kalau yang simple present, kalau enggak do, does. Kalau yang simple past, semuanya menggunakan did. Did John sleep in the classroom yesterday? Oke. Kalau yes, yes he did. Kalau no, no he did not. Oke. So, ayo bantu kakak membuat kalimat simple past yang non-verbal.
Ada yang tahu? Oke. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya. Ada pelajaran bahasa Inggris minggu lalu. There was English lesson. English lesson minggu lalu, last week. Oke. Lihat di sini, English is not a verb, ya. Maka kita menggunakan was di sini ya, to be was. Ada pelajaran bahasa Inggris minggu lalu. Maka bentuk kalimat negatifnya tinggal tambahkan not setelah kata was. There wasn't, ya. There wasn't English lesson last week. Okay. For interrogative, was there English lesson last week? Ya. Kalau yes, yes there was. Kalau no, no there wasn't. Okay, somebody chat me. She wasn't the best student in my school. Ya, betul juga. She was the yesterday. Okay, thank you Andreas Farga. Okay, you have understood. Okay, thank you. Okay, next kita ke slide berikutnya. Okay, here is the reading text of simple present. Kita lihat analisis ya. Mana saja kata kerja yang digunakan. Oke, di sini yesterday ada had, when kata kerja kedua dari go ya. Kemudian ada was, graduated. Graduated itu berarti termasuk ke regular verb ya. Kemudian ada was, woke up dari kata wake up, left dari kata leave ya. Waited dari kata wait, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke. Kemudian di sini lihat when Debbie arrived ya, arrive berarti ini regular verb dari kata arrive ya. It was over. Oke, di sini menggunakan simple present. I am here to see Mrs. Lewis. Oke. Kenapa di sini menggunakan simple present? Karena di sini bentuknya adalah kalimat direct. Ya, di sini lihat ada tanda kutipnya. Berarti kalimat langsung. Ya, jadi seperti itu. Oke, nanti kalian akan belajar direct dan indirect speech. Ya, itu nanti di grammar-grammar berikutnya. Bagaimana menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, kita ke latihan soal sekarang. Wow. Tolong ini tanda yang merah bisa bantu untuk dihapuskan ya. Oke. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Coba complete the sentences with the verb provided. Ada kata study, she watch, go, fly. Oke. Jadi gimana she? Watch. Watches. Watches. That's correct. Watches ya, tambahkan is untuk yang akhirannya ch karena subjeknya di sini she ya. Yuk, number 2. Tom? Goose. Goose? I don't think so. Goose. Ada yang jawabnya does. Yang jawabannya goose, does juga salah. Yang jawabannya does salah. Study. Study salah. Sorry, can you repeat? Finish is wrong. Did his homework last night? Iya, that's correct. Tadi siapa itu kakak ini? Ya, yang betul adalah did. Tom did. Yuk kita lihat. Kenapa did? Lihat di sini bentuknya masa lampau, last night. Di sini time segenya last night berarti tadi malam ya, masa lampau. Homework itu pasangannya dengan do. Do homework.
Kalau saya sedang mengerjakan PR, berarti I am doing the homework, gitu ya. Nah, karena si bentuknya masa lampau, maka kata kerja do berubah menjadi did, ya. Oke. Next, school blah 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 at 1 o'clock yesterday. Ya, Finish it. Going. Iya. Sorry, finish it. Ya. Finish it with ed. Finish it. Oke, with ed berarti regular verb. Finish it. Oke, sekolah selesai jam 1 kemarin. Oke, number 4. Go. Madeline goes. Goes. Okay, Madeline goes to school by bus every day. Number 5, Eva. Eva studies. Studied. Studied yang betul ya. Studied karena bentuknya masa lampau di sini, last year, ya. Berarti menggunakan kata kerja kedua, study menjadi studied. Ya. Oke. Lihat di sini every Saturday berarti simple present. Number 6. Place. Place, thank you. Place, sorry ini salah. Place. Lihat di sini vokal kemudian Y. Oke, tambahkan langsung S ya. Place. Oke, my mom ini bentuknya simple present. Likes. Iya, my mom likes traveling. Oke. The last one, Shiva. Once a month, simple present. Fly. Flies. Ya. Flies ya. Flies. Flies. Lihat di sini Y-nya diganti I terlebih dahulu, baru tambah IS. Flies ya. Oke, remember ya, lihat time signalnya apakah itu simple atau simple past. Jika simple present, maka perhatikan kata kerjanya, kata kerja pertama atau kata kerja kedua, gitu ya. Simple present menggunakan kata kerja pertama, simple past menggunakan kata kerja kedua. Oke, now sekarang coba adik-adik jika menggunakan handphone, buka quizzes.com, klik ketik quizzes.com. Atau menggunakan laptop di browse, buka quizzes.com. Akan stop share. Oke. Oke, kakak beri waktu sekitar 2 menit untuk siap-siap. Oke, ketik quizzes.com. Kemudian kodenya 561189. Masuknya gimana? Oke. Ketik di Google ya, joinmyquiz.com. Kemudian jika meminta kode, masukkan kode ini. Oke, sudah ada yang masuk? Rifki, Rahma, Musa, Muhammad Ludaka Firdaus, Anif, Reva, Aisyah. Okay, 8 students have joined. Okay, Aurora. Kaindra Akmal. 10 students. Azam, 11 students, 13. Okay, Kafka, Tawira, okay, 18, myquiz.com. Kemudian masukkan kodenya 561189. Okay, Naza, 20 students.
14 siswa lagi belum gabung. Oke, 21. Twenty-four. Okay. Let's chat. Muhammad Fikri Karunia, okay, has joined. Sekitar 9 siswa lagi belum bergabung. Sekali lagi ketik joinmyquiz.com di browse. Kemudian masukkan enter game code 561189. Okay, 26 students. Okay, 27. Oke, ada yang masih kesulitan untuk ikut masuk? Oke, 28, good. Oke, sedikit cepat, sedikit cepat. Twenty-eight students. Oke, hanya 28 siswa ya yang gabung. Oke, so kita mulai ya adik-adik. Oke, siap? Are you ready? Start. Oke, Arsita Yuna Ratu Pembayun is the verse. Aurora is the second one, Rifki the third. Okay, Muhammad Rifki is the second now. Oh, Aurora. Okay, the second one now is Haindra Akmal. Andrea Sonic is the third, Rifki.
The top still Arsita, Yuna, Ratu, Pembayun. Okay, Arsita has finished. Two minutes more. Waktunya kurang dari 2 menit lagi. Azriel is the second one, Reva the third, Naza, Vargas, Aishi, Musa, Yudaka, Aurora, Syahira, Rahma. Padahal kita dulu berbuku-buku bekas yang bernama 30 seconds, 30 detik lagi. Fifty seconds, 15 detik. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time is over. Okay, the winner is Azriel. The second one's Reva. The third one Arsita Yuna. Okay. Congratulations for the winner. Here is your score. Ya, let's score lihat. Okay. So there are 30 students yang ikut gabung main. Oke, yuk kita sekarang bahas beberapa soal. Review questions. So, simple past is used for, ya tadi kata simple past is used for, tadi di materi udah kakak bilang ya, kalau salah satu simple past digunakan to describing events in the past. Yang pilihan ini adalah untuk simple present ya. Kalau yang ini in the future berarti simple future. Okay. Next question. Which one is simple past? Ya, ciri simple past menggunakan kata kerja kedua ya, yaitu cut. Kebetulan di sini kata kerjanya sama, verb 1, verb 2, verb 3. Tapi di sini ada kata last week, dikasih time signalnya ya, minggu lalu last week.
Berarti jawabannya I cut my hair last week. Pilihan yang lain ini adalah simple present, ya. They are eating ini present continuous, ya. They are eating. We go to Paris a year ago. Nah, ini juga kurang tepat kalimatnya karena menggunakan ago, tapi di sininya menggunakan kata kerja go, ya. John is a good student. Ini adalah simple present. Oke. Ada yang terjebak di sini, ya. We go to Paris a year ago. Nah, lihat di sini walaupun ada go, tapi kata kerjanya salah. Oke, next. Do you like coffee? Oke, ini adalah bentuk kalimatannya atau interrogatif dari simple present. Kalau ada bentuk seperti ini, maka cukup yes, I do. Ya, ini masih ada yang jawabnya yes, I like. Nah, tidak kurang tepat ya, sebetulnya kalau yes, I like. Oke. Did you go to school last month? Ini adalah bentuk kalimatannya dari simple past, dari kata did dan last month. Maka cukup yes, I do. Kalau enggak, no, I did not. Nah, jadi jawabannya yang betul yang ini ya. No, I did not. Yes, I go. Oh, nggak bisa ya. Ya, saya pergi. Nggak bisa karena di sini diawali oleh did. Ya. Oke. Next. Are you happy in your new job? Maka jawabannya yes, I am. Oke. Di bentuknya sama. Which one is correct? Simple past verb. Oke, mana yang termasuk simple past? Betul ya, made dari kata kerja pertama make ya. Keduanya made, ketiganya juga made. Ini masih ada yang jawab studied juga ya. Studied ini kan y-nya nggak bisa ya, harus ganti i dulu ya. Kemudian take ini termasuk kata kerja irregular. Tidak bisa ditambahkan ed untuk take. Harusnya itu kata kerja kedua dari take adalah to. Slept kata kerja kedua ketiganya slept ya. Oke, next. Where can you write the word when ya? Mana kita lihat? Coba lihat di sini. We went to Jakarta next week. Tidak cocok karena di sini next week bentuknya future. We went to Jakarta every year. Ini ada simple present, tidak cocok ya. We went to Jakarta last month. Maka ini yang betul karena cocok dengan time signalnya last month. Ini adalah once a month, itu bentuk simple present, tidak cocok. Oke. Next, my sister blah 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 to the cinema very often. Oke, kita lihat di sini very often berarti itu menunjukkan simple present. Oke, karena subjeknya my sister atau she, maka kita menggunakan is ya, berarti my sister doesn't go. Ya, ini bentuknya kalimat negatif ya. Oke, di sini masih ada yang jawab go, tidak bisa ya. Harusnya goes kalaupun betul ya. Oke. He blah 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 not want to go to the movies. Lihat di sini ada bentuk simple present. Bentuknya berarti bentuk negatif. Berarti yang betul he doesn't ya, he doesn't want. Ini masih ada yang jawab do, he don't want. Nah, don't want bukan pasangannya. Do itu untuk subjek I, you, they, dan we. Kalau does ini untuk subjek she, he, dan it ya. Berarti yang cocok he doesn't want. Oke, next. It, nah ini adalah bentuk simple present non-verb, maka tambahkan is. Oh, tapi di sini ada juga yang banyak menjawab was. It was. Salah ya. Karena di sini time signalnya itu adalah today. Nah, today ini salah satu untuk menyatakan present. Oke. My brothers blah 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 in abroad. Oke. Oh, di sini ada yang jawabnya studied, ada study, ada studies ya. Oke. Kita lihat di sini menyatakan ini ya, apa namanya, unchanging situation, bentuknya itu simple present. Maka yang jawabannya itu adalah study. Oh ya, kenapa di sini enggak studies? Padahal di sini adalah my brother. Ingat, my brother itu ada s-nya, ya. Berarti dia saudara laki-lakinya lebih dari satu, sama dengan they, ya. Maka tidak tambahkan is di sini. Tapi tetap study, oke ya. Oke, ini juga masih ada yang jawabnya studies ya. Ini terkecoh nampaknya. Karena di sini bentuknya itu adalah bentuk plural ya, ada s-nya.
Okay, next. When does John blah 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 his room? Oke, lihat di sini adalah bentuk kalimat tanya atau interrogatif, simple present ya. Karena di sini sudah ada does-nya, maka kata kerjanya kita tidak perlu menambahkan s atau ws. Berarti langsung tidy. Ya. Ini masih ada yang terjebak menjawab tidies ya. Oke, hati-hati untuk kalimat simple present bentuk interrogatif, kalimat tanya dan negatif, kata kerjanya tetap menjadi kata kerja pertama. Oke, Oke, di sini yang betul doesn't ya, he doesn't every day. Karena di sini bentuknya ada every day, berarti simple present. Tapi masih ada yang salah nih menjawab didn't ya. Lihat di sini kata every day-nya, berarti menentukan itu simple present. Next, they blah 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 a new house last year. Oke, time signal-nya di sini last year, tahun lalu. Berarti kita perlu kata kerja kedua. Mana kata kerja kedua? Yaitu build ya, pakai T. Ini kata kerja irregular verb. Ini adalah kata kerja pertama, build, karena bentuknya simple past tidak bisa digunakan. Yang digunakan adalah kata kerja kedua, build. Was built. Ini tidak bisa digunakan ya, atau lagi was on bla 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 bring their children or they will meet with their cousin. Yang betul ada didn't ya, karena bring ini kan verb ya, maka kita menggunakan did not. Ini bentuknya kebetulan simple past semua nih. Jadi mereka tidak membawa anak-anaknya, jadi mereka tidak, di sini juga kebetulan meet sebagai kata kerja, tidak bertemu dengan ponakan-ponakannya. Oke. The lesson bla 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 10 minutes ago. Oh, berarti ada kata ago. Ini termasuk simple past. Nah, berarti started ya. Berarti pilihan yang starts ini salah, starting salah ya. Kemudian you bla bla bla, kita menggunakan miss di sini ya, kata kerja kedua. Oke, jadi pelajaran telah dimulai 10 menit yang lalu. Kamu ketinggalan ya bagian awalnya. Oke. Ahmad, lihat di sini ada kata last year ya. Berarti ini bentuk simple past. Katanya learn di sini ya. Oh ya, untuk khusus untuk verb learn ini ya, ada bisa menggunakan regular dan irregular. Ada yang pakai learned, tapi ada yang berupa learned pakai ini, pakai T. Ya, itu nggak jadi masalah. Tapi di sini semuanya menggunakan learn ya, tidak ada yang menggunakan ed. Berarti ini termasuk irregular. Berarti Ahmad learn ya English and went ya, pergi to USA to study at Famous University last year. Oke, ini bentuk time schedule-nya last year. Oke, baik adik-adik. Mungkin itu saja beberapa soal yang kakak. Insya Allah nanti akan ada banyak lagi grammar-grammar yang akan adik-adik pelajari ya. Jadi saking begitu banyaknya grammar, maka kita harus sering banyak latihan. Belum lagi nanti ada juga materi tentang vocabulary, kemudian materi tentang translating, speaking, dan lain sebagainya, phrasal verb, dan lain sebagainya. Oke. Adik-adik, cukup sekian dari kakak. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat sebagai tambahan ilmu untuk menguasai bahasa Inggris, terutama untuk grammar. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa bergabung dan bertemu lagi. Any question? Any question before we close our lessons? Okay. No? Oke. No, sir. Terima kasih. Thank you very much. Selamat memasuki tahun ajaran baru nanti ya. Sukses selalu buat adik-adik semua. Raih prestasi setinggi-tingginya nanti di kelas 8 nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.